Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Fatha Al-Amri. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari mahasiswa IAIN Manado. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menjelaskan tugas saya dari mata kuliah kewirausaha yang berjudul Sosialisasi, Himbauan atau Ajakan untuk Memutuskan Mata Rantai dari COVID-19 atau disebut dengan Corona. Baiklah teman-teman, cara kita untuk memutuskan mata rantai dari Corona ini, dari kita harus sebaiknya kita mengikuti instruksi dari pemerintah, yaitu berdiam diri di rumah, tidak berkumpul-kumpul dengan orang asing atau ada kumpul-kumpulan di rumah maupun di luar rumah. Setiap melakukan sesuatu harus cuci tangan terlebih dahulu. Ketika keluar memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain, itu merupakan salah satu ikhtiar atau upaya kita untuk tidak melakukan untuk memutuskan mata rantai dari COVID-19 ini. Ini berupa ujian atau cobaan dari Allah menurut saya, karena ketika kita mendapat musibah yang luar biasa ini mengguncangkan seluruh dunia, bahkan sampai mematikan, penyakit ini sampai mematikan. Dan yang saya prihatinkan sekali bahwa ketika jenazah yang terkena COVID-19 ini tidak bisa disentuh sama sekali, tidak bisa dimandikan. Ini sangat disayangkan sekali karena tidak bisa melakukan fardu kifayah lagi. Dan ini berupa ujian dan cobaan dari Allah. Allah ingin menguji kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Allah ingin melihat seberapa tawakalkah kita kepada Allah. Ketika kita sudah melakukan ikhtiar kita dengan mengikuti instruksi dari pemerintah, berdiam diri dan memakai masker, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan kita. Selain itu, Allah ingin juga melihat kita merintih, memohon kepada Allah dari apa yang telah terjadi di muka bumi ini. Ini sangat diperhatikan sekali, saudara, bahwa ketika kita mendapat musibah ini, kita seharusnya lebih menaikkan iman kita kepada Allah, bahwa kita meyakini bahwa semua ciptaan Allah, apa yang ada di langit dan di bumi ini pasti akan kembali lagi kepada Allah, karena Allah lah yang pemilik dari segala apa yang ada di muka bumi ini. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar, tawakal dengan saya ingatkan lagi, ketika Allah menurunkan penyakit maka pasti ada obatnya, dan kita sebagai manusia harus meyakini itu, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan semoga saja COVID-19 ini tidak berlangsung bertahun-tahun ataupun berlarut-larut sehingga banyak orang yang sangat-sangat membutuhkan pekerjaan. Mungkin kita yang mempunyai kelebihan sangat teristirahat mungkin dari pekerjaan kita yang sangat memusingkan kepala kita, sangat tidak mengkhusyukkan kita dalam beribadah. Mungkin ini saatnya, hikmah di balik COVID-19 ini yaitu kita untuk berdiam diri di rumah supaya menjaga ibadah kita lebih baik lagi ke depannya, lebih menghafal lagi Al-Quran, lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, lebih menjaga silaturahmi kita dengan orang tua kita dan keluarga kita yang ada dalam rumah. Karena di saat hari-hari biasa sebelum terjadinya corona ini, kita mungkin terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri,
mungkin tidak lagi untuk beribadah kepada Allah, sholat kita malah tertinggal, kita tidak lagi membaca Al-Quran. Mungkin ini saatnya bahwa Allah ingin mengajarkan kita semua akan kembali kepada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena pasti di setiap kejadian yang Allah berikan ada hikmahnya, ya. Allah tidak akan menguji di batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Maka kita hanya bisa bertawakal kepada Allah, mengangkat tangan memohon perlindungan atas segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, semoga Allah segera mengangkat COVID-19 ini dengan usaha kita, dengan berdiam diri dan mengikuti instruksi dari pemerintah ini. Semoga Allah melihat usaha kita untuk menjaga kesehatan kita, Allah melihat ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat, maka Allah secepatnya mengangkat ini dan diberikan kita hidayah, diberikan kita hikmah di balik semua yang terjadi di muka bumi ini. Karena kita manusia biasa ya, pasti akan kembali lagi kepada Allah. Saya ingatkan lagi bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah dalam keadaan apapun. Maka jangan panik, jangan risau dengan saat ini yang terjadi. Kita hanya bisa bertawakal saja, kita hanya bisa berikhtiar saja, melakukan hal-hal yang positif. Jadikan ini sebagai ladang amal kita untuk melakukan kebaikan kepada Allah dan kepada orang tua kita, untuk membantu kepada orang yang tidak mampu. Mungkin yang banyak sekali saya lihat di luar kota kita ya, bahwa ada yang ojek online sangat membutuhkan bantuan kita sebagai orang yang mungkin berlebihan, yang diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah. Seharusnya kita disinilah kita untuk meningkatkan amal kita untuk menjadi lebih baik lagi kepada Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pendapat saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya COVID-19 ini atau corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan tiba. Semoga kita bisa bersilaturahmi lagi kembali seperti biasa, melakukan aktivitas kita seperti biasa, dan insya Allah kita diberikan hidayah, hikmah yang mulai segala selesai kita di balik corona ini. Insya Allah Allah berikan rahmat dan keberkahan dalam hidup kita, supaya kita lebih sabar dan lebih kuat dalam menghadapi segala cobaan atau rintangan yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tetap stay at home, tetap di rumah, jangan keluar dulu. Hanya itu yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Kekurangan ada pada saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.